Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dicurahkan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita memasuki tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Walaupun anak-anak ibu sekarang lagi masa pandemi, kita harus tahu juga bagaimana bermain yang baik di lingkungan sekolah. Kali ini muatan belajarnya adalah bahasa Indonesia dan PKN. Kita lihat tujuannya. Untuk bahasa Indonesia yang pertama menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan. Dan juga melakukan pengamatan sederhana, menuliskan laporan pengamatan, dan melaporkan hasil pengamatan tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan bahasa Indonesia yang tepat. Yang ketiga, menemukan dan menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Adapun yang PKN yang pertama mengidentifikasi tata tertib dalam berpakaian yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, untuk pertama, anak-anak ibu perhatikan dulu gambar ini. Ini adalah gambar di lingkungan sekolah Beni, Udin, Siti, dan teman-teman. Ada yang bermain tali merdeka atau lompat tali, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain estafet air, ditaruhnya di atas gelas plastik lalu diisi dengan air. Nah, macam-macam kan permainan yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat pertanyaan. Pertanyaannya dari kata apa? Contohnya, apa yang dilakukan Udin? Udin sedang berdiri. Apa yang dilakukan oleh Dayu? Ini Dayu sedang bermain estafet air. Apa yang dilakukan Siti? Siti sedang bermain lompat tali. Lalu ada kata tanya di mana? Nah, dari gambar sini anak-anak ibu bisa ambil pertanyaan seperti apa menggunakan kata di mana? Ayo. Di mana? Ya, bisa jadi seperti itu. Mungkin juga di mana mereka bermain? Nah, mereka bermain di lingkungan sekolah. Di mana kelereng? Di dalam lingkaran. Di mana letak ember? Di dekat Dayu. Nah, seperti itu bisa menggunakan kata di mana. Lalu kata kapan. Nah, anak-anak ibu bisa menggunakan kata tanya kapan. Contohnya, kapan kita boleh bermain? Nah, mungkin kalau di sekolah pada jam istirahat gitu. Boleh nggak kita bermain waktu lagi jam belajar? Tidak boleh ya. Terus bisa juga kapannya ini, kapan waktu yang baik untuk bermain di luar? Mungkin di sore hari itu adalah waktu yang tidak terlalu panas untuk bermain di luar rumah. Terus bisa juga kita menggunakan kata siapa. Siapa yang sedang menjentikkan kelereng? Nah, ini dia salah satu contoh pertanyaannya. Atau siapa saja yang bermain estafet air? Bisa juga seperti itu. Siapa yang sedang jongkok? Atau siapa yang sedang melompat? Bisa seperti itu. Macam-macam pertanyaan yang bisa kita ambil dari gambar ini. Begitu juga dengan menggunakan kata tanya mengapa dan kata tanya bagaimana. Mungkin anak-anak ibu ada yang tidak tahu ya cara melakukan permainan estafet air. Jadi mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara bermain estafet air? Nah, seperti itu ya. Karena permainan kelereng sama permainan loncat tali atau tali merdeka itu anak-anak ibu sudah banyak yang melihatnya. Nah, kita lihat teks tentang bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran.
Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, dari teks ini anak-anak ibu juga bisa mengambil beberapa informasi menggunakan kata tanya yang tadi. Yang pertama, kata tanya apa? Yang kedua, kata tanya di mana? Yang ketiga, kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Atau anak-anak ibu bisa singkat dengan kata adik Simba. Adik Simba. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? Dan bagaimana? Apa singkatannya tadi? Adik Simba. Ya, betul. Nah, dari teks ini, contoh-contoh pertanyaannya seperti ini. Yang pertama menggunakan apa? Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Dari sini anak-anak ibu bisa ambil jawabannya. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Contoh pertanyaan yang kedua menggunakan kata siapa? Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Nah, dari teks yang tadi kita baca sama-sama, kita bisa ambil informasi yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Pertanyaan yang ketiga menggunakan kata tanya apa? Apa yang sedang dilakukan Dayu? Apa tadi yang dilakukan Dayu? Ya, Dayu sedang bermain estafet air. Nah, bisa kita lihat pada teks ini di bagian bawah. Lalu pertanyaan terakhir yang keempat masih menggunakan kata apa, tetapi pertanyaannya berbeda. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Nah, dari cerita ini, anak-anak ibu bisa mendapati pada bagian atas. Ada katanya bermain kelereng, bermain tali, bermain bekel, dan juga pada bagian bawah dari teks ini katanya Dayu bermain estafet air. Nah, berarti jawabannya bermain kelereng, bermain tali, bekel, dan estafet air. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak ibu di buku tulis Anti, tulislah nama, tanggal, dan lafaz basmalah yang benar. Setelah itu, simaklah cerita dari Bu Fatimah. Tidak ada teksnya ya, jadi anak-anak ibu dengarkan dengan baik. Setiap awal kata dimulai dengan huruf besar. Lalu, untuk nama seseorang juga menggunakan huruf besar. Dan setiap awal kalimat juga menggunakan huruf besar. Setelah titik, nah itu kan awal kalimat. Berarti anak-anak ibu juga menggunakan huruf besar. Cerita dari ibu ini tidak boleh diberhentikan di tengah. Jadi harus diselesaikan dahulu. Kalau masih kurang paham, dimulai lagi dari awal ceritanya. Lalu didengarkan sampai akhir, jangan diberhentikan di tengah-tengah cerita. Setelah itu, cerita tersebut difoto, lalu dikirimkan ke WA Bu Fatimah. Ayo menyimak. Siapkan ya alat tulis Anti. Judul cerita ini adalah Mengamati Benda. Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gasing. Gasing bisa berputar. Ada gasing dari kayu dan ada gasing dari plastik. Cerita selesai. Bagi anak-anak ibu yang belum memahami, bisa mengulang lagi kembali cerita ini.
Jangan diberhentikan di tengah-tengah cerita. Nah, kita lanjut. Gambar pada halaman 131. Pada gambar ini kita bisa amati kalau Benny sedang bermain tenis meja atau bola pingpong. Sedangkan teman-teman Benny yang lain berada di tribun beserta wali kelasnya menyemangati Benny. Nah, anak-anak ibu, bacalah teks pada halaman 131 tentang pertandingan ini. Videonya diberhentikan dulu ya. Nah, dari teks yang sudah Anti baca tadi, ada beberapa benda yang kita amati. Yang pertama adalah bat. Ini adalah gambar bat. Bat ini fungsinya untuk memukul bola pingpong dalam permainan tenis meja. Yang kedua adalah net. Net ini adalah pembatas antara wilayah kita dengan wilayah lawan kita. Yang ketiga adalah meja. Dalam hal ini, meja yang dimaksud adalah meja untuk permainan tenis meja. Bisa kita lihat pada meja ini terdapat net dan juga bat. Lalu ada bola pingpong. Amatilah baik-baik gambar-gambar berikut ini. Ciri-ciri benda. Nah, tadi ada 4 benda ya. Ada bat, ada net, ada meja, dan juga ada bola pingpong. Untuk bat, wujudnya padat. Bagaimana dengan net, meja, bola pingpong? Apakah padat? Atau benda cair atau benda gas? Ya, semuanya padat. Bagaimana bentuknya? Bat ini apakah berubah-ubah atau tetap? Bentuknya tetap. Bagaimana dengan net? Iya, tetap bentuknya. Net ini walaupun diletakkan di meja, diletakkan di atas lemari, diletakkan di dalam rak, semuanya tetap bentuknya bentuk net, tidak berubah. Lalu meja bentuknya tetap, dan bola pingpong ini juga bentuknya tetap. Bagaimana dengan warnanya tadi? Masih ingat tidak anak-anak ibu, bat warnanya apa? Ya, warna merah. Kalau net tadi warna hitam. Lalu mejanya warna apa tadi? Biru, betul. Bola pingpong warna kuning. Nah, bahan-bahan untuk masing-masing benda ini berbeda-beda. Kalau bat, dia terbuat dari kayu. Sedangkan net terbuat dari kain. Kalau meja, tahu kan anak-anak ibu terbuat dari? Ya, kayu. Bola pingpong ini sebenarnya terbuat dari plastik. Nah, dari sini anak-anak ibu bisa ambil kesimpulan sebagai berikut. Semua benda dalam bermain tenis meja bentuk tetap. Semua benda dalam bermain tenis meja berwujud padat. Namun, warna dan bahan masing-masing benda berbeda-beda. Sekarang anak-anak ibu perhatikan gambar pada halaman 157. Di sini adalah tentang permainan bola. Lalu bacalah teks pada halaman 160. Silahkan berhentikan video ini dahulu. Dari teks yang sudah anak-anak ibu baca tadi, ada beberapa kata. Kata yang pertama adalah tim. Anak-anak ibu sudah sering dengar bukan? Tim ini sering digunakan dalam percakapan. Tim itu artinya kelompok. Bagaimana dengan inti? Inti itu artinya utama. Sedangkan kalau gol adalah masuknya bola ke gawang. Dalam hal ini adalah dalam permainan sepak bola. Lalu gawang itu artinya apa, Bu? Tempat memasukkan bola dalam sepak bola. Kalau dalam permainan yang lain itu beda lagi. Lalu penalti. Penalti ini artinya tendangan hukuman karena melanggar aturan. Seperti yang sudah anak-anak ibu baca tadi, kalau ada yang melanggar aturan dalam sepak bola, lalu lawannya diberi tendangan penalti. Berbicara tentang aturan, ayo kita lihat gambar berikut ini. Di sini adalah gambar pakaian kita saat berada di sekolah. Apakah pakaian Udin ini mengikuti aturan sekolah? Bajunya tidak rapi, lalu kaos kakinya warna-warni. Tidak mengikuti aturan. Bagaimana dengan Lani? Lani ini mengikuti aturan, pakaiannya rapi. Tetapi untuk anak ibu yang muslimah, tidak boleh ya memakai pakaian seperti ini. Kita harus menutup aurat kita, menutupi rambut kita, lengan baju kita harus panjang, rok kita juga harus panjang. Bagaimana dengan pakaian Dayu ini?
Pakaian Dayu ini juga mengikuti aturan bagi sekolah umum. Nah, bagaimana dengan gambar yang keempat ini? Ada anak solehah yang cantik Masya Allah memakai pakaian pramuka. Jilbabnya cukup panjang, bajunya panjang, roknya panjang dan memakai sepatu warna hitam. Apakah ini mengikuti aturan di sekolah? Ya, ini mengikuti aturan di sekolah. Lalu, bagaimanakah dengan gambar yang ini? Denny dan teman-temannya berangkat ke sekolah bersama-sama. Apakah ini mengikuti aturan? Ya, ini mengikuti aturan. Tetapi si Udin tadi, artinya dia melanggar aturan, sangat tidak bagus. Padahal teman-teman yang lain sudah rapi. Tidak boleh seperti ini ya nak. Lalu pada gambar ini kita lihat si Udin datang ke sekolah, lihat jamnya. Ini menunjukkan jam 7 kurang seperempat. Kalau kita sekolah biasa, pada jam seperti ini, apakah terlambat? Tidak terlambat. Berarti ini mengikuti aturan. Bagaimana dengan gambar yang ini? Semua anak-anak mengikuti upacara. Semuanya memakai seragam dengan baik. Memakai kaos kaki yang warna putih dan juga memakai sepatu semuanya. Apakah ini mengikuti aturan? Ya, ini mengikuti aturan. Bagaimana dengan gambar yang ini? Ketika akan belajar, semua anak-anak berdoa. Ya, ini mengikuti aturan. Tetapi coba lihat gambar yang ini. Dayu memasuki kelas di tengah-tengah pelajaran. Apakah ini mengikuti aturan, nak? Tidak, ini tidak mengikuti aturan. Sangat tidak bagus. Anak-anak ibu, jangan sampai ada yang seperti ini ya. Gurunya sudah masuk ke dalam kelas, sudah menerangkan pelajaran, tetapi anak-anak ibu masih ada yang di luar. Astaghfirullahalazim, itu sangat tidak patut dicontoh. Kita lihat gambar yang berikutnya. Siti sedang menyapu kelas. Siti sedang piket, dia menyapu semua sampah yang ada di kelas. Berarti Siti mengikuti aturan. Anak-anak ibu jangan sampai ya membuang sampah sembarangan. Kan itu bisa mengundang kecoa, mengundang semut, mengundang lalat, tikus. Nauzubillah, jorok sekali. Nah, sampai sinilah pelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan, jazakumullahu khairan katsira. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.